Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baiti wa dzurriyyatihi wa ma'alifil kitab asani al hadis wa syekhina wa walidina wal jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Auha hadis 383 dari kitab Mukhtarul Ahadis. Auha paring wahyu, memberi wahyu sapa Allah Ta'ala ila Dawud maring Nabi Dawud. Allah memberi wahyu kepada Nabi Dawud alaihissalam, ayah dari Nabi Sulaiman, seorang nabi ya, pemimpinnya. An satune kelakuan kukul ngucapo panjenengan lidzalamati maring pira-pira wong kang zalim, la yadhkuruni kang ora eling sapa zalama ing ingsun. Zalim itu ya berbuat dosa, juga zalim karena menganiaya diri sendiri, menyengsarakan diri sendiri, menyakiti orang lain juga zalim, nyopet juga zalim, nyuri zalim. Katakan kepada orang-orang yang zalim, yang tidak ingat padaku, fa inni mangko sak temene ingsun iku azkuru eling ingsun man ing wong yazkuruni kang eling sapa man ing ingsun. Wa inna dzikri lan sak temene eling ingsun iyaum ing zalama iku an al'anahum yang mengutuk zalama. Bawahnya ditanya hadis sebab Ibnu Asad. Jadi orang yang zalim itu enggak ingat Allah ya. Kalau ingat Allah enggak bakalan maksiat, enggak bakalan zalim ya. Maka imannya, kesadarannya ya, ingatnya kepada Allah dicabut, maka dia berbuat dosa, menyesal, baru ingat kepada Allah, baru menyesal setelah berbuat. Katakan kepada orang-orang yang zalim, yang lupa kepadaku, aku juga masih ingat pada mereka. Bagaimana caranya Allah mengingat orang-orang yang zalim? Yaitu mengutuk mereka. Jadi mengutuk itu bagian dari perhatian Allah kepada mereka. Laknat, dijauhkan dari rahmatnya, paling tidak disentil ya, disentil. Sentilan Allah itu merupakan bagian dari ingat Allah kepada hambanya yang zalim. Wa awwalu masjidin utawi permulaan masjid akan diletakkan apa masjid fil ardi dalam bumi iku al masjidul haram, masjidil haram. Tumal masjidul aqsa nuli masjid aqsa. Rawanya hadis sahabat Al-Bukhari wa Muslimun an Abi Dzarrin. Jadi permulaan masjid di dunia ya Masjidil Haram ya. Makanya Nabi Adam ya tawaf di situ. Sehingga malaikat ingin iri, jangan akan dibuatkanlah Ka'bah di Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat, karena di dunia ada tempat tawaf yaitu Ka'bah. Jadi Masjid Mekah atau Masjidil Haram yang terlama ya, masjid terlama. Maka istilahnya Bakkah ya. Wa aufu bil baitil atiq. Jadi masjid sing lawas bangetnya. Tawaflah di bait yang lawas. Jadi artinya awal peradaban manusia yang baik itu ya diawali dari Makkah. Diawali dari Makkah. Masjidil Aqsa berikutnya.
Jadi kalau orang Palestina kok diusir dari Masjidil Aqsa, ya itu kan masalah politik. Ya, tapi aslinya ya Islam menguasai dunia. Nabi Adam, Nabi Adam permulaan ya Muslim ya. Nabi Adam dia Muslim. Hadis 385 usikum wasiat ingsun ing sira kabeh bitaqwallahi kelawan wedi maring Allah Ta'ala. Aku pesen kamu nanya takwa kepada Allah. Takwa artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya ya. Menjernihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati ya. Yang kedua wasam'ilan mendengarkan ucapan pemimpin ya. Kalau suami mendengarkan ucapan istri, istri mendengar ucapan suami, khususnya pemimpin harus kita dengarkan ucapannya. Wa ta'atilan ta'at pemimpin ya, kita dengarkan, kita taati. Jadi takut kepada Allah juga taat pada pemimpin ya, yang baik ya. Pemimpin yang tidak menyuruh kufur ya. Walaupun remeng-remeng tapi asal tidak ngajak kufur ya tetap harus kita taati, kan itu yang kita pilih. Ila antarau kufron bawahan ya, kecuali Anda melihat kufur yang jelas-jelas dari pemimpin maka kita harus melawannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan li makhluqin kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, di dalam mengajak maksiat kepada Sang Pencipta. Jadi kalau pemimpin ngajak maksiat wajib dilawan, tapi kalau mengajak kebaikan harus kita taati. Kalau dia berbuat salah ya kita doakan, kita ingatkan, kita maafkan ya. Tetap wajib mengingatkan ya. Jangan terus tidak taat. Taat itu kewajiban Allah. Pemimpin yang maksiat itulah dosa kepada Allah. Wa in kana senajan ono sapa pemimpin iku abdan, sapa imam atau pemimpin iku abdan budak Habasyian bangsa Habasya Ethiopia di Afrika. Dan ada nama negara Ethiopia yang termasuk daerah yang negara yang pas-pasan ekonominya ya. Dan memang fisnya hitam-hitam ya. Kulitnya kulit hitam. Maka di sini walaupun sejelek budak dari Ethiopia wajib kita taati. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku mandai sapa-sapa wong iku yaisu boleh, yaish boleh. Karena jawaban jadi jazmkan. Yaisu hidup sapa man mingkum saking sira kabeh Pakti sakwusi ingsun fasaya mongko bakal ningali sapa man ikhtilafan ing perselisihan katsiran kang akeh. Barang siapa di antara kalian ada yang diberi umur panjang yang bisa hidup ya, setelah aku masih diberi umur panjang, kata Rasulullah, orang tersebut akan melihat perselisihan yang banyak di antara umat Islam, perang saudara dan lain-lain. Kalau sudah seperti itu berselisih antar umat Islam, fa'alikum mongkona tepono sira kabeh bisunnati lan sunnah ingsun, ikuti ya, perilaku Rasulullah, tindak tanduk Rasulullah ya, jejak Rasulullah ya, wa sunnatil khulafa'i lan tindak lampai para pengganti Nabi ar-rasyidina kang nuduhaken, yaitu khulafaur rasyidin, pengganti kepala negara sebagai pengganti Rasulullah, ikuti ya. Al-Mahdina kang oleh petunjuk ya. Jadi walaupun berselisih ikuti pemimpin yang sah, yang sah. Tamassaku cekelono sira kabeh biya kelawan sunnah ya, berpegang teguhlah pada sunnah Nabi dan sunnah Rasul ketika keadaan sudah semerawut berselisih antar umat Islam.
Wa andulan nyokoto sira kabeh gigitlah ali ing atase sunnah binawajiri kan pira-pira gigi ya. Binawajiri kan pira-pira gigi geraham apa untuk bam cokot maksudnya pegang teguh ya, jangan sampai lepas. Jadi kalau sudah ada perselisihan pendapat di antara umat Islam sendiri ya, maka kita wajib berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Apa yang digariskan ajaran Rasulullah itu kita ikuti. Apa yang telah digariskan oleh para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin ya, pengganti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali ya, Utsman, Sayyidina Ali, itu kita ikuti. Wa iyyakum lan wadiya sira kabeh wa muhdatsatil umuri sartane anyare pira-pira perkara. Takutlah hal-hal baru dalam agama, khususnya di dalam akidah yang disebut bid'ah. Hal baru yang tidak ada dalil Al-Quran hadis namanya muhdats atau bid'ah ya. Khususnya di dalam bidang akidah ya. Nggak ada dalilnya, nggak cocok ya jangan diikuti. Nah sekarang ini muncul aliran-aliran yang macam-macam. Ada aliran yang sekarang ini istri boleh bersuami 3 bahkan mungkin lebih, salumi. Atau sebaliknya, lelaki boleh beristrikan banyak sekali, tidak hanya 3. Sak kampung pun oke. Iki ya opo? Nah, ini ajaran yang enggak benar, enggak ada dalilnya. Jika zaman Rasulullah ya maksimal 4 lelaki itu ya. Kalau enggak bisa adil ya 1 ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau Anda khawatir enggak bisa adil, cukup 1 saja ya. Fawahidatan ya. Kalau bisa adil ya boleh 4 ya. Seperti Raja Ghailan itu masuk Islam dan istrinya banyak. Kalau nggak 9, 10. Maka Rasulullah menyuruh memilih 4 di antara 10 itu. Ya. Ikhtar minhunna arba'an wa farik sa'irahunna. Pilih dari mereka 4 istri dan pisahkan, ceraikan sisanya. Artinya maksimal 4 orang biasa. Maka ajaran yang enggak ada dalilnya kok beristri lebih dari 4 boleh, ini yang ngawur. Jadi jangan diikuti. Bahkan Tuhannya itu enggak jelas Tuhannya. Jadi ya enggak jelas, pokoknya Tuhan gitu aja. Nah, ini ajaran yang muncul baru-baru ya. Bahkan ada juga yang ya menghalalkan zina. Jadi zina itu katanya enggak apa-apa. Ada ajaran itu. Ya. Ajaran enggak tahu ajaran apa itu. Ya ajaran dukun tadi, dukunnya setan. Jadi kalau enggak ada dalil Quran hadisnya jangan diikuti. Ya. Sekarang muncul macam-macam itu berawal dari pemuja setannya. Maka wiridannya ya wiridan manggil setan, bukan menyebut nama Allah, bukan memanggil Allah Ta'ala. Nah ini disebut ikhtilaf tadi ya, mungkin di sini ikhtilaf terutama di bidang akidah macam-macam ya. Ada yang cuma eling saja, aliran eling muncul lagi. Dulu ada aliran eling, jadi kalau sholat cuma ingat, nggak ada kabar-kabaran ya, nggak ada kiblat, pokoknya di mana-mana Allah ada, cuma ingat ya cuma ingat tadi. Sedekah ya ingat, ya. Zakat ya ingat saja, ya nggak bayar zakat, cuma ingat saja, sudah dianggap cukup. Nah ini adalah aliran yang nggak ada dalilnya. Rasulullah aja sholat kok. Terus niru siapa kalau tidak niru Rasulullah? Rasulullah itu sholatnya. Itu namanya muhtas al-baru. Fa inna kulla muhtasatin
mongko sak temen setiap kang anyar iku bid'atun bid'ah. Bid'ah itu hal baru yang tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada dalil Quran hadisnya, ya. Hal baru dalam agama, ajaran agama, perilaku agama yang tidak ada dalil Quran hadisnya atau turunan dari Quran hadis, misalkan kaidah-kaidah yang disepakati ulama, ya kayak tadi, cuma ingat sholat, ingat puasa, ingat saja, sedekah ingat saja. Cuma kalau menikah tidak ingat ya mesti ketemu istri. Ya, alasnya kebutuhan. Makan juga dimakan, ya, nggak cuma ingat makan, ingat pecel, ingat geprek, enggak, makan juga. Katanya sih kebutuhan. Jadi jenenge milih enak ide. Wa kullu bid'atin lan kula boleh kulun boleh. Wa kullu bid'atin dari setiap bid'ah iku dalalatun, utawi setiap bid'ah iku dalalatun sesat. Ada yang mengartikan sebagian bid'ah iku dalalatun sesat. Wa kullu dalalatin lan saben-saben kang sesat iku finari dalam neraka. Setiap yang sesat pasti menyebabkan masuk di neraka, ya. Rawahu yang hadis sebab buta wa Tirmidzi. Jadi bid'ah itu nggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya nggak apa-apa. Seperti tibaan itu ada dalilnya, ada perintah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah. Berarti tibaan itu ada dalilnya, ya. Ya, kadang memang pemahaman berbeda. Katanya pakai alat-alat apa itu, alat terbang, alat banjari nggak boleh. Katanya alat musik. Zaman Rasulullah disambut oleh penduduk Madinah ketika hijrah ke Madinah dengan duf rebana, ya. Zaman dulu yang dilarang memang identik dengan maksiat, yaitu tombur dan lain-lain, itu memang ditabuh untuk kemaksiatan. Jadi ada penari wanita, penyanyi, ya, biduan, kemudian mabuk-mabukan dan kendangnya khusus, ya. Dangdut. Jadi alat-alat yang memang mengundang untuk maksiat. Kan begitu dilantunkan musik dangdut, nggak ada orang yang tergerak untuk istighosah. Mesti yang joget. Nah, yang untuk maksiat ini yang dulu dilarang, ya. Pasnya tombol, mizmar, serulingnya. Jadi untuk alat musik ini relatif, ya, masih dalam tanda petik. Selama tidak untuk maksiat, ya enggak masalah. Mungkin satu lagi, ya. 386 Auha memberi wahyu sapa Allah Ta'ala ila Daud maring Nabi Daud. Ma min abdin ora ana saking hamba, tiada dari hamba yang tasimu kang gondelan cekelan, ya, berpegang teguh sapa abdin bi kelawan ingsun tuna kholqi ora makhluk ingsun alifu mongko ngerti ingsun dalika ing gondelan min niyati saking niyate abdin, ya. Ya, jadi kalau tiada hamba yang berpegang teguh dengan Allah, ya, bukan berpegang teguh pada makhluknya, Allah akan tahu dari niatnya, dari hatinya, ya. Tujuannya ikhlas karena Allah, ya Allah terima. Fatakituhu mongko ngrekodaya melakukan tipu muslihatu ing man ing abdun apa samawatu pira-pira langit
Biman kan wong fiya ing dalam samawat illa kecuali ja'altu akan insun lahu maring man mimbaini dzalika saking antaran iku reka yasa mengkait makhrajan ing jalan keluar. Jadi orang kalau berpegang teguh kepada Allah dan hatinya tulus karena Allah, bumi gonjang ganjing, langit hujan kayak apapun, Allah akan menjadikan solusi makhrajan. Corona kayak apapun gonjang ganjing sedunia, ada jalan keluar. Jalan keluar hidupnya, jalan keluar untuk cari rezekinya. Apa? Jualan masker. Sing biyen cewek-cewek elek gak payu saiki diguntingi, sisa-sisa PP penjahit-penjahit sing gak payu itu diguntingi kecil-kecil, diwetali, sudah laku. Nah, itulah bagian dari makhraj kalau berpegang teguh kepada Allah. Bagi yang tidak berpegang teguh kepada Allah, yang ngamuk tok. Dagangan sepi, apa sepi. Nah, kalau berpegang teguh pada Allah, mangganya muwo, gedange muwo, tambah sehat lah. Makan pisang. Walaupun tidak punya toko tapi punya kebun, jadi bisa makan kulu-kulupan tambah sehat, makan buah-buahan ya tambah sehat. Nah, berpegang teguh bil ATM ya kosong terus. Orang kampung nggak ada yang punya ATM, jarang. Dulu lah. Ya, sekarang udah berubah, tapi banyak orang di kampung-kampung tenang-tenang saja ada corona. Pemain nang Madura ndak ada, takut. Wa ma min abdin lan ora ana saking hamba yang tasimu kang berpegang teguh sapa abdin bi makhlukin kan makhluk duni selain ingsun. Orang kalau berpegang teguh pada makhluk Allah, pada manusia, pada apa ya, arifu ngaweru ingsun zalika ing cekelan makhluk min niyati saking niate mana tuh hatinya mannya illa kecuali kotok tu mutus ingsun asbab sam ing pira-pira tali ni langit. Tali apa ya? Tali rezeki, tali apa-apa, selangi rezeki lagi. Tali ni langit mimpai niatai antarane saking antarane ngarepe eman ya. Orang kalau berpegang teguh pada makhluk Allah ya, jaga no jerakan oleh bantuan ya, jaga no pemerintah oleh bantuan tunai langsung ya, kadang nggak cair, diputus kata datamu hilang sehingga gak oleh bantuan. Kok iso hilang datanya, nggak tahu. Wa arsakhtu lan menghalangi ingsun ya al-huwiyya wa arsakhtu menghalangi ingsun al-huwiyya ing mudun min takhti qadamaihi saking ngisore telapak kaki lorone man ya. Sebentar, rosakho wa arsaktulan mencepno ingsun, menancapkan ingsun. Rosyih itu meresep ya, ngencepno ingsun. Al-huwiyya ing mudun ya, melorot min takhti qadami saking ngisore telapak kakine man. Jadi orang kalau berpegang teguh pada makhluk Allah, pada selain Allah ya tadi, diputus tali dari langit dan dicepno sama Gusti Allah dari bawah telapak kakinya ya.
melorot, ambles. Ya, ambles ekonomi nih, ambles derajat ya. Ya, itu kalau berpegang teguh pada manusia. Wa ma min abdin lan ora ana saking hamba yuti unikan taat sapa hamba ingsun illa kecuali wa ana kali uti ingsun iku muktihi maringi ing abdin qabla ayyasalani sedurung njaluk sapa abdin ingsun orang ya, tiada hamba yang taat kepadaku kata Allah ya, kecuali aku beri sebelum ia minta. Jadi wong nek rajin salat iku rezeki teko sadurunge butuh, insyaallah. Berbuat baik datang sebelum butuh. Sebelum minta sudah dikasih sama Allah. Itu kalau taat bener, ikhlas karena Allah. Ya nang masjid ya insyaallah lah. Nek tumpengan nang masjid, oleh mangan. Ya. Ya. Iku jenenge gorong salat wis dikirimi tumpeng. Wa ghafirun lan ngapura lahu maring abdin qabla ayyastaghfirani sedurunge ngapura sedurunge njaluk sepura sapa abdin ing ingsun. Rawanya ing hadis sapa Ibnu Asakir. Jadi orang kalau taat pada Allah dengan sungguh-sungguh diampuni oleh Allah sebelum beristighfar, sebelum minta ampun sudah diampuni sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.